Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencarian akar persamaan nonlinear dengan metode regula falsi atau metode false position. Yang dibuat oleh nama saya Dwi Puspitasari, NIM 20184120012, Fakultas MIPA, Prodi Fisika dengan mata kuliah Praktikum Fisika Komputasi Lanjut dan dosen pengampu Sagita Carolina Sihombing MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode regula falsi. Metode regula falsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan atau gradien dan selisih tinggi dari dua titik batas interval yang mengurung akar. Metode ini merupakan salah satu alternatif untuk mempercepat konvergensi. Metode regula falsi ini juga merupakan perbaikan dari metode bisection. Selanjutnya, grafik metode regula falsi. Di dalam layar ini ada grafik metode regula falsi. Dari grafik metode regula falsi ini adalah paduan konsep metode bagi dua dan metode sekant. Menggunakan konsep metode bagi dua karena dimulai dengan pemilihan dua titik awal x0 dan x1 sedemikian sehingga fx0 dan fx1 berlawanan tanda atau fx0 dikali fx kurang dari 0. Kemudian menggunakan konsep metode sekant yaitu dengan menarik garis atau dari titik fx0 dan fx1 sedemikian sehingga garis berpotongan pada sumbu x dan memotong kurva fungsi pada titik fx0 dan fx1, maka metode regula falsi ini menghasilkan titik potong pada sumbu x, yaitu x2, yang merupakan calon akar dan tetap berada dalam interval x0 dan x1. Nah, selanjutnya yaitu rumus dari metode regula falsi. Adapun rumus dari metode regula falsi ini adalah xn sama dengan an dikurang bn dikurang an dibagi fbn dikurang fan dikali fan. Rumus ini diambil berdasarkan kurva atau grafik yang ada pada slide sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip utama metode regula falsi. Pertama itu menggunakan garis sekant atau garis lurus yang menghubungkan dua koordinat nilai awal terhadap kurva untuk mendekati akar persamaan nonlinear pada titik potong kurva fx dengan sumbu x. Kedua, taksiran nilai akar selanjutnya merupakan titik potong garis sekant dengan sumbu x. Adapun kelebihan dan kelemahan metode regula falsi ini yaitu pertama, kelebihan membutuhkan lebih sedikit iterasi daripada metode bisection, mendapatkan hasil yang lebih mendekati akar dan mendapatkan hasil yang sudah pasti konvergen. Lalu, kelemahannya yaitu tidak bisa mencari bilangan imajiner atau kompleks, dan jika terdapat lebih dari satu akar harus dicari secara satu persatu. Dan rumus yang digunakan pada metode regula falsi ini lebih rumit jika dibandingkan dengan metode bisection. Selanjutnya,
kita masuk ke algoritma metode regulavasi. Pertama, itu definisikan fungsi f(x) yang akan dicari akarnya. Kedua, tentukan nilai A dan nilai B. Ketiga, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Keempat, hitung FA dan FB. Kelima, untuk iterasi 1 sampai dengan N atau galat lebih dari E, hitung XN sama dengan AN dikurang BN dikurang AN dibagi FBN dikurang FAN dikali FAN. Hitung Fx, lalu hitung galat. Jika Fx dikali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Lalu, keenam, akar persamaan adalah X. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Tentukan akar persamaan nonlinear fungsi f(x) sama dengan x² min 3 pada interval 1,2 dengan metode regulavasi dengan menggunakan program MATLAB. Kita akan menyelesaikannya dengan program MATLAB. Ini adalah kode program yang akan kita jalankan. Pertama, itu clear all. Clear all berfungsi untuk membersihkan layar sekaligus menghapus variabel pada memori. Baris kedua yaitu CLC. CLC ini berfungsi untuk membersihkan layar tanpa menghapus variabel dalam memori. Lalu selanjutnya itu input. Input ini berfungsi untuk memasukkan string, di mana input kita adalah masukkan nilai A. Lalu baris kelima itu B sama dengan input masukkan nilai B. Baris keenam itu F sama dengan inline dari fungsi yang akan kita jalankan. Inline ini termasuk dalam user defined function pada MATLAB yang ditulis dalam function file yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan matematika sederhana. Dalam program yang akan kita jalankan ini, inline mendefinisikan fungsi x² min 3. Lalu, baris selanjutnya itu while. While ini digunakan untuk mengulang blok perintah sepanjang ekspresi bernilai benar. Pada baris ke-9 itu ada ABS. ABS ini adalah absolute. Selanjutnya baris ke-10 itu fx sama dengan x² min 3. Fx sama dengan x² min 3 ini adalah fungsi dari fx sama dengan x² min 3 yang akan kita cari akar persamaannya. Lalu baris ke-11 itu if. If ini berfungsi untuk mengambil keputusan instruksi yang harus dieksekusi berikutnya tergantung apakah ekspresi bernilai benar atau salah. Lalu baris ke-13 itu else. Nah, else ini digunakan untuk memberi perintah atau argumen lainnya secara mengambil keputusan instruksi selanjutnya yang berkaitan dengan perintah sebelumnya. Kemudian N. N ini berguna untuk penanda berakhirnya perintah-perintah sebelumnya. Lalu baris ke-17 itu xnew. Xnew ini adalah mendefinisikan nilai X baru. Baris ke-18 itu X. X ini mengulang argumen X agar argumen tersebut
yang dihasilkan. Lalu baris ke-19 itu fprintf. Fprintf ini digunakan untuk menampilkan output. Dan %f itu untuk mengeluarkan format desimal. Lalu kemudian n. N ini digunakan untuk penanda berakhirnya perintah-perintah sebelumnya. Nah, dari kode program yang kita jalankan tadi, kemudian pada saat program yang kita jalankan pada command window akan muncul masukan nilai A, di mana A kita adalah 1 dan masukan nilai B yaitu 2. Lalu setelah kita enter, maka akan muncul nilai fx-nya dan x-nya. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Dari penjelasan yang saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan, yaitu metode regulavalsi adalah metode pencarian angka persamaan dengan memanfaatkan kemiringan atau gradien dan selisih tinggi dari dua titik batas interval yang mengurung akar. Metode regulavalsi ini lebih cepat konvergen dibandingkan dengan metode bisection. Metode regulavalsi ini juga memerlukan iterasi yang lebih sedikit dibandingkan metode bisection. Itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.